Anda sebagai warga negara, Antara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya. Nggak fisik. Nggak boleh sentuh. Ini teman saya, Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ini ada salah. Muka Gerung langsung pucat. Usai diperiksa polisi, Rocky Gerung dilabrak emak-emak cantik. Si Dungu auto kicap, gak bisa ngomong, mampus. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jadi sebetulnya semua kritik yang saya ucapkan itu ya standar aja. Tapi bagi relawan atau pendukung fanatik Pak Jokowi itu dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Itu di mana memecah belahnya? Justru mereka yang memecah belah bangsa karena mengeksploitasi hal yang tidak pernah dipedulikan oleh presiden. Jadi terlihat tetap kasus ini tetap jadi semacam tunggangan orang yang ingin menjilat kekuasaan. Dan bahkan juga yang masuk sekitar pada waktu lalu itu sekitar 20-an laporan terhadap Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Tetapi di sini yang paling mengejutkan lagi adalah ternyata Rocky Gerung juga diduga menyebarkan hoax dan juga berita bohong. Jadi bukan hanya tentang penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Apalagi Presiden Joko Widodo pada waktu itu juga sudah memberikan pernyataan resmi, yaitu Presiden Joko Widodo tidak akan melaporkan Rocky Gerung. Tapi betul, ketika seseorang sudah tidak suka dengan seseorang, maka akal sehatnya akan hilang. Mungkin terhadap teman-temannya yang sama, akal sehatnya Rocky Gerung ada. Mungkin ketemu Prabowo, akal sehatnya ada. Mungkin ketemu Anies Baswedan, akal sehatnya ada. Mungkin ketemu AHY, akal sehatnya ada. Tapi begitu ketemu Pak Jokowi, akal sehatnya hilang. Kenapa? Karena tadi ada unsur personality, ketidaksukaan personal. Kalian itu salah ketika bangga ada orang yang mencaci, ada orang yang memaki. Kenapa senang melihat orang memaki yang lain? Artinya Anda juga saraf Anda perlu diperiksakan. Jangan-jangan Anda juga sudah sakit jiwa. Karena siapapun kita yang waras, yang normal, yang beradab, diajari orang tua kita dengan toto kromo, pasti tidak akan suka mendengar statement-statement seperti itu. Seorang wanita tiba-tiba melabrak Rocky Gerung yang baru saja selesai diperiksa Barreskrim Polri Rabu 6 September. Kejadian itu terjadi di pintu keluar Mabes Polri. Wanita cantik itu tampak berambut pendek, mengenakan kacamata hitam dan berkaos putih. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah orang sudah menunggu Rocky di pintu keluar. Saat itu, Rocky berjalan didampingi sejumlah pengacara. Di sisi luar, sejumlah orang yang kompak mengenakan kaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung sudah menunggu. Saat itulah wanita itu langsung datang dan menyalami Rocky. Rocky pun terlihat sempat menjawab pertanyaan si perempuan tersebut. Entah siapa yang berbicara, tapi terdengar jelas ada suara laki-laki yang mengucapkan kata-kata makian. Situasi pun mulai memanas setelah beberapa orang mencoba menghalangi perempuan tersebut berhadap-hadapan secara langsung dengan Rocky Gerung. Selanjutnya sejumlah orang lainnya terus melindungi Rocky Gerung yang mengambil langkah mundur. Situasi makin panas karena perempuan itu terus mengejar Rocky dan terus dihalang-halangi. Sementara sejumlah pria lain, teman perempuan tersebut, terlibat cekcok dan saling dorong dengan sejumlah pria yang membersamai Rocky. Walau sudah dilindungi oleh tim pengacaranya, Rocky Gerung tetap menjadi incaran wanita itu. Bahkan, si wanita itu sempat menarik tangan Rocky Gerung. Karena semakin tak kondusif, polisi pun langsung bertindak dengan mengamankan Rocky Gerung dengan menariknya kembali masuk. Hal seperti ini jelas representasi rakyat Indonesia yang begitu marah dengan perilaku dungu Rocky Gerung yang tak bisa membedakan mana mengkritik dan mana menghina. Berbicara kasar apalagi menghina, maka ucapan itu wajib dipertanggungjawabkan. Itu bukan pandangan politik tapi sudah masuk kategori kebencian dan dendam politik. Kalau Rocky tidak ditindak tegas, ke depan bakal banyak orang menganggap penghinaan terhadap presiden adalah hal yang lumrah.
Selain itu, aksi emak-emak yang mengamuk hingga mendorong Rocky Gerung dalam video itu menjadi sorotan para kadrun Dungu hingga dibanjiri beragam komentar. Namun, aksi emak-emak dan kelompok yang menghadang hingga memaki Rocky Gerung justru menjadi bahan olokan kadrun. Bahkan ada buzzer kadrun yang menyebut jika si emak-emak yang mengamuk ke Rocky Gerung adalah masa bayaran yang kerap diberi nasi bungkus. Menurut salah seorang kadrun, makin sangar makin mahal bayarannya. Kemudian kadrun yang lain menimpali, wek, biasanya emak-emak yang begini alergi fakta. Kadrun yang lain pun ikut berkomentar, nasi bungkusnya dapat banyak makanya udah bisa ngoceh-ngoceh. Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara. Kali ini alasannya jelas karena ucapan si RG ini sudah kelewat batas ya. Jangan samakan dengan demo kadrun mabuk agama yang demo karena mau nasi bungkus gratis. Mereka apapun bisa dibuat demo asalkan ada logistik dan nasi bungkus karet duanya. Justru yang dilakukan si emak-emak cantik itu adalah sebagai bentuk kepeduliannya sebagai warga negara kepada kepala negaranya yang dihina. RG kalaupun ditangkap ya bagus dong. Dia bukan filsafat, dia dikenal internasional karena ucapannya yang kasar, bukan karena hebat dan punya prestasi. Wajar sih kalau diberitakan sampai internasional karena jarang-jarang ada kasus penghinaan kepada kepala negara. Jadi jangan bodohi masyarakat, jangan pelintir narasi seolah Rocky Gerung berjasa. Najis. Rocky emang pantas mendapatkan itu. Rocky memang harus diadili karena melanggar aturan dengan menyerang pribadi seorang presiden kepala negara. Filsuf kok model begini. Bagusnya emang dikasih pelajaran agar ke depan bisa kapok dan tidak mengulang lagi. Sudah salah, masih bisa ngeles dan membela tanpa dasar yang kuat. Kalau JJ sih setuju sama si emak-emak itu ya. Hajar mak, bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif.
Jadi memang JIS ini perlu direnovasi. Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?